Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etria Purnama dari kelas 2A dengan NIM 2111290017. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan suatu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contoh kata cita dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta. Dalam bahasa Indonesia, kata janma dalam bahasa Sanskerta menjadi jelma. Dalam bahasa Indonesia, nasal pertama berubah menjadi L. Selanjutnya ada modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Kemudian ada netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan minimal baran, artinya barang, paran yang artinya parang, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P, tetapi dalam kondisi tersebut fungsi pembeda antara B dan P bisa batal, tidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sebab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. Atap dan usap. Mengapa terjadi demikian? Karena konsonan hambat letup bersuara B tidak mungkin terjadi pada posisi koda ketika dinetralisasikan menjadi hambatan tidak bersuara, yaitu P, sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem P. Selanjutnya ada zeroisasi, adalah penghilangan bunyi fenomis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi. Pengucapan peristiwa ini bisa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia. Bahasa Indonesia asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Selanjutnya ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fenomis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Kemudian ada diftongisasi. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan atau diftong. Contohnya adalah kata sentosa. Meskipun bentuk tersebut sudah dibakukan, kita masih sering mengucapkannya dengan sentausa. Contoh lainnya adalah kata teladan yang dilafalkan dengan tauladan. Selanjutnya ada monoftongisasi. Selanjutnya jenis monoftongisasi merupakan monoftongisasi adalah perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Contohnya adalah ramai, kalau, dan satai, yang diucapkan ramai, kalau, dan sate. Selanjutnya anaptiksis. Anaptiksis adalah jenis perubahan bunyi yang terakhir. Di sini terdapat penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan atau penambahan konsonan pada kata tertentu. Pendapat 3 model anaptiksis yakni protesis, epentesis, dan porogok.
Protesis adalah penambahan bunyi pada awal kata. Contoh, emas, emas, empu, empu, empu. Baik, terima kasih.